Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, teman-teman Muslim Bikers Indonesia Capture Malang yang saya selalu mendoakan semoga antum semua diberikan kesehatan, keluarga diberikan kesehatan, dijaga selalu dari mara bahaya, ya, kita diberikan rezeki yang halal, berkah, anak keturunan yang soleh solehah. Yang belum semoga diberikan, yang belum punya pasangan semoga segera diberikan pasangan. Yang sudah punya pasangan? Yang mau aku kemarin ada cerita kalau ada pasangan ini. Baru Sadani kan mampir, terus ngomong-ngomong tiba-tiba nyultuk, saya masukkan anak saya di sini, BS saya nanti nambah. Hah? Pelongo saya. Nambah apa saudara? Ya ala kulli hal lah. Monggo Pak. Semuanya bisa lah, semuanya bisa aja. Apa yang enggak sih kalau sudah jadi takdirnya kan? Kayak gitu. Kalau sudah jadi takdirnya yang apa namanya punya anak diberi tambah anak, yang belum diberikan anak, yang udah punya istri ditambah istri, itu enggak mustahil lah bagi Allah untuk menjadikan itu semua. Yang penting kuncinya cuma satu aja, kita tuh jadi orang tuh yang takwa, itu aja. Karena modal takwa inilah kita akan menjadi orang yang besar, orang yang berderajat tinggi, bukan hanya di hadapan manusia. Kalau di hadapan manusia itu masih rendah, serendah-rendahnya manusia bahkan. Tapi kalau kita berharap takwa, derajat kita tinggi di hadapan Allah, di mata Allah, ya, maka itu hakikat sudah. Hakikatnya memang tinggi dan Allah akan memberikan. Dan itu menjadi modal. Watazawwadu, kan kalau kita Jumatnya watazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Berbekalah, sesungguhnya bekal terbaik adalah takwa. Enggak ada takwa itu moro-moro didapatkan gitu aja, enggak ada. Proses kita dengan belajar itu untuk menambah takwa kita, iman kita. Makanya para sahabat itu kalau mereka duduk atau ketika mereka sedang mereka selalu mengumpulkan satu sama lain. Hayya ta'alau nunaqis imanana. Ayo semuanya sini kita duduk majelis. Ngapain? Enggak cuma ngopi. Ngopi itu tambahannya, tapi yang menjadi paling pertama adalah kita nikosh dulu, kita musyawarah dulu. Iman kita ini sekarang gimana? Karena Nabi mengatakan al-imanu yazidu wa yanqus. Kita ada kan, kalau Nabi udah mengatakan berarti kan itu berita, mukjizat Nabi. Jawami'ul kalim yang diistilahkan oleh para ulama, Nabi itu punya mukjizat jawami'ul kalim, yaitu kalimatnya singkat tapi maknanya padat, dalam. Nah, termasuk itu al-imanu yazid wa yanqus. Iman itu nambah bisa, kurang juga bisa. Ya, sama kayak uang lah ya. Bisa nambah, bisa kurang ya. Tapi ini bukan material. Sama kayak perasaan lah, antara sedih dan senang dan sedih gitu. Bisa kadang senang terus, bisa kadang sedihnya kok dapat terus gitu. Dengan apa bertambahnya? Bitta'ah. Kalau ingin imannya nambah, taat. Berkurangnya dengan apa? Bil maksiyah. Kenapa kok kita tuh harus bisa merasakan atau muhasabah kita terhadap diri kita itu melihat keseharian kita. Dalam hal yang wajib, apakah kita sudah bisa continue sehingga kita bisa melihat kadar iman kita ketika hari ini. Ya, kita lihat lagi malam ini, malam ini saya sudah melakukan ibadah, alhamdulillah, yang wajib sudah tertunaikan. Saya tambah dengan yang sunnah. Berarti kita husnudzon, iman kita stabil hari ini. Tapi kita nggak tahu besok. Ya, makanya ada doa Nabi itu yang perlu kita amalkan. Allahumma inni as'aluka imanan da'ima wa yaqinan shadiqa, dan seterusnya. Minta tambahan iman. Ya, minta tambahan iman. Dan nggak ada orang yang sempurna, ya, kemudian kok minta imannya bahkan sudah disempurnakan, ya kan? Tapi minta tambahan iman. Sama sepertinya hal ilmu. Nabi itu juga orang yang diberikan ilmu melalui wahyunya. Wahyu Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi. Tapi Allah masih ngajari Nabi untuk minta ilmu. Dalam surat Thaha, wa qur rabbi zidni ilma. Ya Rabbku, tambahkan aku ilmu. Tentunya kita yang lemah ini, ya, saya pun demikian. Saya faqirus syai'.
seorang yang fakir terhadap ilmu juga. Ya, butuh dengan tambahan ilmu. Kita banyak-banyak minta untuk ditambahkan ilmu. Dengan ilmu kita semakin yakin, semakin beriman. Ya, itu mudah-mudahan menjadi bekal kita. Karena antrian kita untuk ke akhirat itu kan nunggu aja ya, nunggu nomornya aja. Sayangnya nomornya ini nggak muncul. Ya, 70 tahun, 60 tahun, 17 tahun, 20 tahun. Itu kan nggak muncul. Disimpan rapat-rapat. Kenapa? Kalaulah manusia itu diperlihatkan umurnya, pasti dia akan semakin taat. Karena dia merasa umur saya semakin habis ini. Ya, hakikatnya semakin berkurang dari yang 1 tahun sampai ke 70 itu berkurang masanya sudah. Tapi kalau nggak ditampakkan, Allah akan melihat siapa yang betul-betul imannya jujur, siapa yang imannya main-main. Ya, naik turun, kadang beriman, kadang ini, kadang itu. Itu semua adalah bentuk daripada ujian. Ya. Baik, termasuk orang yang punya iman sedikit saja, ya, sedikit saja. Itu nanti Allah Subhanahu wa taala akan masukkan dia ke surga. Ya, masih ada keimanan dalam hatinya sedikit aja itu masuk surga. Tapi tentu akan dibersihkan dulu. Itu yang kita ngeri. Satu harinya seperti 1000 tahun di neraka. Kita bayangkan 1000 tahun kita hidup baru berapa puluh tahun. Ya paling 60, 70 ada mungkin atau lebih dari itu. Dan Nabi bersabda umurnya umatku itu 60 sampai 70. Dan sedikit yang lebih dari itu. Berarti kalau udah 60 itu harusnya was-was. Ya kan? Kita ini udah was-was, akan kembali kepada tempat awal kita diciptakan, bahan awal kita diciptakan dari tanah. Kita akan kembali ke tanah. Semuanya akan menjadi hina. Ya. Tidak ada yang menjadi mulia melainkan mereka yang ada iman, ada takwa di hati. Itu semua jadi bekal kita semuanya. Baik, nah untuk menguatkan iman kita, untuk menambah takwa, memang di zaman Nabi tidak ada istilah pembagian tauhid itu menjadi 3. Ya. Tapi yang perlu kita lihat adalah ulama itu mereka adalah orang-orang yang faqih. Kalau sudah dikatakan faqih, mereka memang dalam sekali pemahaman terhadap agama sehingga yang kecil-kecil pun mereka perhatian. Nah, termasuk dalam hal pembagian tauhid 3 ini, tidak lain dan tidak bukan adalah untuk memudahkan kita belajar. Surat Yunus juga Allah menggambarkan orang kafir itu mereka dijalankan di daratan, ya, dilayarkan di lautan, ditiupkan angin yang baik sehingga kapal mereka berlayar sesuai dengan kehendak mereka. Tatkala dicoba dengan angin yang kencang, ombak yang kuatnya, dahsyatnya, nauzubillah, ya, terdahulu itu patutlah kita untuk menjadikan diri kita semakin baik, semakin taat, semakin menjadi hamba Allah yang takwa tadi. Nah, kembali terkait dengan pembagiannya, sebagaimana teman-teman insya Allah sudah tahu semua kalau masalah pembagian. Ada yang pertama tauhid rububiyah, ya kan? Yang kedua tauhid uluhiyah, yang ketiga asma wa sifat. Ini hal bukan yang barang baru, ya kan? Bukan hal yang barang baru. Nah, posisi saya di sini pun bukan ngajari sebenarnya, tapi musyawarah lah, yang menyampaikan kembali. Mungkin selama ini nggak dibahas, agak tenggelam, ya kan? Dengan alam sadarnya agak tenggelam, tak naikkan lagi sedikit-sedikit ke permukaan. Ya, yaitu tadi fungsinya kita untuk musyawarah, ya, kita musyawarah terkait dengan iman kita. Nah, terkait dengan rububiyah, maka kita harus meyakini bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itulah satu-satunya sosok, ya, zat yang maha menciptakan. Ya, enggak ada yang maha menciptakan selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan Allah Subhanahu wa taala tidak sama dengan sesuatu apapun dalam hal apapun zatnya, dalam rububiyah. Ya, dalam rububiyah Allah Subhanahu wa taala. Dan juga Allah Subhanahu wa taala tidak punya sekutu. Ya, tidak punya sekutu. Dialah Al-Wahidul Ahad. Ya, satu-satunya. Ya, cuman satu-satunya. Allah Subhanahu wa taala banyak dalam ayat yang menunjukkan sifat rububiyah Allah Subhanahu wa taala, yang Maha Mencipta, yang memberikan rezeki, yang menghidupkan dan mematikan. Ya, itu semua adalah sifat rububiyah Allah Subhanahu wa taala. Ya, dan tidak ada
manusia. Kalau manusia misalkan mengatakan saya bisa mematikan orang, ya, mematikan dalam hal ini bukan berarti dia menyamai sifatnya Allah Subhanahu wa taala. Ya, tidak menyamai sifatnya Allah Subhanahu wa taala. Berbeda antara Allah Subhanahu wa taala mematikan seorang hamba dengan hamba mematikan hamba yang lain. Ya. Karena ada tatkala Allah Subhanahu wa taala mematikan seorang hamba, itu dengan caranya Allah Subhanahu wa taala dan tidak bisa disamai. Ya. Kita contoh, kalau orang dibunuh, digorok leher lah, ya misal ditusuk lah, itu kan cara manusia. Tapi kalau cara Allah Subhanahu wa taala apa? Diangkat rohnya. Bukan fisiknya yang disakiti, tapi diangkat rohnya. Dan caranya ada dua, teman-teman. Kalau yang husnul khatimah, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Enak kali. Keluar tuh arwah, dinaikkan ke atas, ditanya siapa ini, fulan bin fulan, ya kan, baunya enak, dibukakan pintu. Tatkala selesai urusan di atas, dikembalikan dalam keadaan yang baik, dipakaikan pakaian yang wangi, ditaruh kembali ke tempat kuburannya, dan dia ditanyai ringan untuk menjawab, dan dia diberikan penglihatan tentang tempat dia akan kembali, yaitu surga, aromanya. Tapi kalau yang kedua, na'udzubillah, yang su'ul khatimah, itu dipaksa untuk keluar. Dipaksa untuk keluar dalam keadaan yang buruk, baunya tidak enak. Sampai diangkat ke atas pun, malaikat nggak mau bukakan. Siapa ini, baunya tidak enak. Dilempar. Ya, dilemparkan ke tempat kuburannya. Dan dia pun ditemani oleh teman yang jelek. Tidak lain adalah amalnya. Kalau yang baik tadi ditemani teman yang baik, ya, itu adalah teman. Dan dia pun diperlihatkan azab atau tempat kembali, dia akan kembali nanti. Ya, dan itu semua Allah Subhanahu wa taala sudah kabarkan, ya, melalui hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, bagaimana itu semua terjadi. Dan mudah-mudahan dalam hal rububiyah, kalau kita mengimani Allah Subhanahu wa taala, ya, Maha Adil. Allah Maha Adil, maka jangan kita mengatakan, ya Allah, kenapa engkau berikan aku seperti ini sedangkan saudaraku seperti ini. Itu bentuk kita nggak mengimani sifat adilnya Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian yang berikutnya, teman-teman, dalam masalah hal uluhiyah, tauhid uluhiyah. Nah, orang-orang musyrik, ya, mereka dikatakan musyrik itu kenapa? Karena mendua dalam hal peribadatan. Coba, ada nggak orang beribadah dengan sesuatu kemudian mengatakan, saya nggak ngibadahi itu kok, saya beribadah kepada Allah kok? Nggak masuk akal. Hakikatnya apa? Hakikatnya dia akan beribadah dan meyakini apa yang dia sembah itu Rabb, Tuhan. Ya, dengan patung. Kafir Quraisy mengimani itu adalah Tuhannya. Mereka dengan lantang mengatakan Tuhannya. Kaum-kaum semisal sampai dengan zaman sekarang juga sama. Gak akan mereka mengatakan itu bukan Tuhan kami. Berarti mereka apa? Mendustai agamanya mereka. Ya kan? Kalau mereka mengatakan itu bukan Tuhan kami. Tuhan kami adalah Allah. Berarti mereka harusnya beriman dan ikuti ajaran Rasulullah. Dan mereka mengingkari peribadatan mereka. Tapi kalau mereka mengatakan itu Tuhan, itulah bentuk kemusyrikan mereka. Beribadah dengan sesuatu, meyakini itu sebagai Tuhan, ya, dengan juga menyempilkan di hatinya peribadatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang dimaknai dengan musyrik. Jadi musyrik itu bisa dimaknai kalau dalam syariat, ya, musyriknya berarti adalah untuk hal yang dalam keadaan dosa, ya. Tapi kalau musyrik dalam keadaan kita, istilah kita dalam sehari-hari, musyrik itu bisa mendua, sampai niki musyrik, duakan aku. Mas, sampai niki musyrik, duakan aku. Tapi dalam bahasa sehari-hari, ya. Tapi kalau dalam bahasa syariat, musyrik, ya, dalam hal peribadatan. Ya. Gitu. Ya, Jal, ya. Stephen, Masya Allah. Barakallahu fikum jami'an. Baik. Nah, dalam uluhiyah, ya, yang sering dalam hal tauhid, uluhiyah, peribadatan, kita harus memahami betul makna la ilaha illallah. Ya,
La ilaha illallah itu jangan kita maknai tiada Tuhan selain Allah. Itu kunci itu kan. Mungkin kita udah pernah sampaikan ya di awal ya. Bahwasanya maknanya bukan demikian yang sesungguhnya. Kalau kita ingin melihat makna yang hakiki, maka kita meyakini bahwasanya tidak ada sesuatu sembahan apapun yang berhak. Katakan yang berhak. Kenapa? Karena hak ini menjadi prioritas Allah. Ya. Hanya Allah saja yang punya hak untuk disembah, yang lain tidak punya. Kalau ternyata kok mengatakan tiada Tuhan selain Allah, buktinya Tuhan-Tuhan banyak. Ya kan? Tuhan-Tuhan banyak disembah juga. Di waktu-waktu tertentu diberikan ya untuk mengenang, untuk mengingat, untuk merayakan dan seterusnya. Ya itu semua terjadi. Ya semua itu kita bisa kita lihat lah ya kejadian-kejadian yang demikian itu. Nah, kemudian kalau dalam masalah ibadah maka semua peribadatan ya semua peribadatan yang wajib maupun yang sunnah semuanya tidak boleh tercampur adukkan antara kesyirikan dengan tauhid. Tauhid harus betul-betul murni ya, peribadatan harus betul-betul khalisun lillah. Ikhlas untuk Allah Subhanahu wa taala, tidak untuk selainnya, hanya untuk Allah Subhanahu wa taala saja. Ya. Kita niat beribadah ya. Katakanlah kita niat beribadah untuk sedekah. Ini hal kalau peribadatan misalkan puasa itu kayaknya nggak ada yang bisa dibanggakan kecuali puasa sunnah dan dia memperlihatkan kepada saudaranya, saya puasa loh, dengan nada atau dengan gayanya sehingga menggambarkan ada kesombongan ya, sifat sombongnya. Tapi kalau dalam masalah infak itu bisa masuk riya di dalamnya, itulah bentuk kesyirikan peribadatan. Infak sekarang misalkan masalah saudara kita di Palestina, kita infak ya, dan kita merasa senang infak dan kita tidak bisa menjaga lisan kita sampaikan kepada saudara kita ya. Terkadang di situ setan tuh main, walaupun niat kita tuh sebenarnya untuk tahadits bin ni'mah baik, tapi kadang hati kita nggak bisa dipungkiri ada aja bisikan-bisikan yang mengganggu keikhlasan kita untuk beribadah tadi dengan infak tadi itu. Nah itulah bentuk daripada bahwasanya setan itu nggak akan pernah ridho kita tuh berbuat baik ya, sebesar apapun kita usaha untuk melakukan kebaikan pasti dia cari celah untuk merusak ya. Pahalanya dapat tapi kesempurnaannya berkurang karena apa? Setan yang ganggu tadi itu. Kita sudah infak ya, ada riya muncul sedikit saja itu sudah merusak peribadatan kita dalam masalah infak tadi itu. Mudah-mudahan kita dijauhkan dari sifat yang demikian, kita dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi hamba-hambanya yang ikhlas ya. Nah, dalam hal peribadatan demikian, jadi teman-teman sekalian, ya dalam masalah uluhiyah sebenarnya kalau kita bahas contoh tuh sukar di zaman sekarang ya. Bukan sukar juga, rawan ya, itu yang kita khawatirkan. Kita rawan tapi tidak menutup kemungkinan hal-hal yang demikian teman-teman juga saya rasa sudah memperhatikan, sudah melihat ya kan, sudah melihat dengan ngaji-ngaji, belajar-belajar itu sudah melihat oh ternyata yang seperti ini tuh yang mungkar, seperti ini tuh yang syirik, yang kufur ya. Itu semua saya rasa kalau contoh itu sudah bisa teman-teman terawang sendiri lah ya. Apalagi dalam masalah umur juga Masya Allah hidupnya pengalamannya lebih banyak dari saya, jadi sudah bisa menyaksikan fase-fase kehidupan ya, fase-fase kehidupan. Nah kemudian yang terakhir ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, terkait dengan asma wa sifat ya. Terkait dengan asma wa sifat ini yang perlu kita garis bawahi bahwasanya kita harus mengimani semua nama, semua sifat yang terdapat di dalam Al-Quran yang sudah jelas ataupun yang datang dari hadis ya. Kalau Nabi mengatakan Allah itu punya 99 nama plus 1 nama Allah sendiri, itu barang siapa yang hafal maka masuk surga ya. Hafal itu jangan kita maknai tekstual ya, cuma sekedar hafal. Kalau ngafal gampang ya kan, ngafal gampang, tapi buktinya nggak gampang juga ya, nggak hafal-hafal juga ya ya kan, kecuali memang tiap hari dilantunkan dan itu akan otomatis ya kan, otomatis ya. Hafal itu harus dimaknai lebih dengan penjelasannya para ulama. Kita bacalah tafsiran hadis ya kan, syarah hadis.
Hafal itu adalah hafal, iman, dan melakukan, mengamalkan. Kalau Allah Maha melihat, maka hati-hati. Ya kan? Kalau Allah Maha rahmat, maka harus merahmati juga supaya dapat rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah Maha marah, ya kan? Maha marah, bisa mengazab, ya. Berarti apa? Hati-hati dari dosa. Itu bentuk kita mengimani, mengamalkan dari nama-nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak dibatasi. Ada yang mengatakan namanya cuma sebatas, ada yang mengatakan 20, ya kan? Itu tidak ada. Ya, dalam hadisnya jelas Nabi mengatakan 99. Kalau mengatakan cuma 20 sifat wajib, ya, sifat wajib bagi Allah Subhanahu wa taala, terus yang 99 plus 1 tadi itu dikemanakan? Ya, mukjizat Nabi berupa hadis, wahyu itu, ya, nggak mungkin lah Nabi akan menyelisihi hakikat yang Allah Subhanahu wa taala sudah terangkan. Allah sudah berikan semuanya, Al-Qur'an. Yang intinya kalau kita mengatakan Nabi itu belum menurunkan atau memberikan semua berita, berarti kita mengingkari Nabi, kufur kita berarti. Tapi kalau kita mengatakan Nabi sudah menerangkan semuanya, tapi kita untuk bisa paham tuh kita ini kan dikit, kita rubah dikit. Nah, ini modifikasi. Berarti apa? Amalan baru. Muhdatsal umur. Ya, hal perkara baru, ya, bid'ah. Para ulama sudah mengatakan yang demikian. Nah, terkait dengan ini, ya, ada 4 hal yang dilarang terkait dengan asma wa sifat. Itu ada 4 hal yang dilarang, ya. Yang pertama, kita dilarang untuk tahrif, ya. Yang kedua, ta'til. Yang ketiga, takyif. Keempat, tamtsil. Apa itu semuanya? Kita coba urai satu-satu, mudah-mudahan cukup, ya, tentunya. Yang pertama terkait dengan tahrif. Kalau tahrif, maka tahrif itu merubah, baik itu merubah lafaznya atau merubah maknanya, ya. Itu terkait dengan tahrif. Seperti orang-orang nggak menerima, ya, sebagian orang-orang kaum muslimin itu nggak menerima ayat tentang istawa. Padahal jelas ayatnya sudah kata di situ istawa 'alal 'arsy. Mereka nggak mau menerima itu. Oh, itu nggak gitu. Harusnya apa? Istaula. Dirubah. Ini tahrif lafzi yang harusnya sudah betul diganti dengan yang lain. Ya. Kemudian ada lagi wajah rabbuk, dan datang Rabbmu. Ya. Maka datang mereka yang masukkan datang itu bukan datang hakikatnya, tapi yang datang adalah wajah amru rabbik, perkara yang datang. Ya, bukan hakikatnya, tapi perkara, perihal, sesuatu yang datang, tapi bukan Allah. Sama sepertinya mengatakan nuzul. Apakah hakikatnya Allah turun? Ya kan? Kan dalam hadis kan sepertiga malam terakhir Allah turun ke langit dunia. Mereka menafikan ini. Mereka mengatakan apakah nuzulnya betul-betul turun? Itu dipertanyakan. Nauzubillah. Ya, tidak perlu untuk dipertanyakan. Itu terkait dengan tahrif, ya. Kemudian yang berikutnya adalah takwil. Ya, kalau takwil, maka sebagian mereka mengosongkan arti atau mengganti atau meninggalkan. Ya, terkait dengan takwil. Nah, kalau takwil ini, ya, mereka disebut dengan yang kedua ta'til, ya. Ta'til ini mereka disebut dengan orang-orang yang mu'attil. Yang golongannya disebut dengan orang-orang yang mu'attal. Mu'attil, ya, yang mu'attil. Apa itu? Ya, mereka mengingkari keseluruhan maupun sebagian. Ya, seluruhan ataupun sebagian. Baik dengan mereka mentahrif, ya, makna yang sudah jelas dari sifat Allah, dari nama Allah Subhanahu wa taala itu ditahrif oleh mereka sesuai dengan keinginan mereka. Banyaklah teman-teman, kalau kasus yang seperti ini banyak di YouTube itu bersebaran, ya. Kita bahas, asatid kita itu udah nggak kurang-kurang bahas tentang masalah sifat tahrif, ta'til, takwil, takyif, ya, tentang masalah asma wa sifat Allah Subhanahu wa taala. Ya.
ini nggak kurang-kurang. Sehingga anak cuman permukaan-permukaannya saja, sehingga yang dulu pernah belajar itu mulai ngorek-ngorek memorinya lagi. Izal ya. Barakallahu fikum. Ya. Nah, ta'til itu makna yang benar nggak mau. Ya, harus makna yang lain. Ya. Misalkan Allah Subhanahu wa taala Allah Subhanahu wa taala maknai tadi terkait dengan makna istawa, ya, istawa. Mereka sebagian mereka nggak jauh beda ya antara antara tahrif dengan ta'til tadi itu. Mereka tidak menginginkan makna yang sesuai, sehingga mereka rubahlah dengan kata istaula. Itu termasuk daripada contoh, ya, daripada contoh. Ataupun tadi itu mereka mengatakan nama Allah Subhanahu wa taala tidak sebagaimana disebutkan 99 dan plus 1 itu. Tapi pada hakikatnya nama Allah Subhanahu wa taala bahkan bisa lebih daripada itu. Kenapa demikian? Karena 99 plus 1 hanya ditemukan di dalam 2 sumber saja. Ya, hadis dan Al-Qur'an dan hadis. Sedangkan yang lainnya kita tidak tahu, belum pernah menemukan. Kita nggak tahu, bahkan mungkin lebih daripada itu. Sama halnya dengan para anbiya juga demikian. Yang kita ketahui 25 dari pelajaran-pelajaran terdahulu. Tapi pada hakikatnya lebih daripada itu. Dipertanyakan Zulkarnain masuk nggak sebagai nabi? Ya kan? Ini jadi pertanyaan. Luqman Soleh itu nabi bukan? Kan pertanyaan. Al-Imran itu nabi bukan? Ya kan? Sehingga kalau kita bilang jumlahnya sekian, sebenarnya kita membatasi. Maknanya kita membatasi. Berikutnya yang ketiga takyif, ya. Nah, kalau takyif ini adalah orang yang suka menanyakan bagaimana, kaifa. Ya, takyif, kaifa. Sama tadi Allah Subhanahu wa taala berfirman Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Istawanya, kalau dimanai betul kata istawa, mereka mesti menanyakan kaif, bagaimana. Nuzul, ya, Allah turun ke langit dunia, itu ditanyakan kaifa nuzul. Bahkan naudzubillah, saya pernah dengar itu. Di bagian bumi sebelah ini siang, sini malam, sepertiga malam terakhir. Gimana Allah turun? Ini pertanyaan-pertanyaan yang tidak pernah ada di zaman Nabi. Para sahabat itu kan kalau mendengarkan amanah, khalas. Kalau mendengarkan kabar dari Nabi tentang sesuatu, amanah. Kalau kita pengen lihat yang lebihnya lagi adalah Abu Bakar. Ya, Abu Bakar tatkala peristiwa Isra Mi'raj belum dengar langsung dari Nabi, dengar dari kafir Quraisy yang jauh-jauh datang dari Mekah menuju ke keluar kota Mekah, pinggiran kota Mekah untuk menemui Abu Bakar. Karena mereka tahu Abu Bakar ini mesti membenarkan ini. Didatangi Abu Bakar, temanmu bilang gini, dia tadi malam Isra wan Mi'raj ke Baitul Maqdis, naik ke langit, balik lagi subuhnya. Apa kata Abu Bakar? Kalau dia udah bicara gitu, udah dia benar. Putus asa orang-orang tadi itu. Sampai Abu Bakar datang menemui Nabi dan ditanyakan pada Nabi, bagaimana bentuk Baitul Maqdis? Kata Nabi SAW dalam riwayat, ketika Abu Bakar menanyakan itu, saya menjelaskan seakan-akan gambaran Baitul Maqdis itu ada di hadapan saya. Gak ada yang lain, mukjizat itu. Kalau kita kan nerawang, saya tadi ngeliat apa, di Batu Raden ada apa, nerawang kalau kita. Nabi diberikan mukjizat itu. Ya, sehingga kita harus membenarkan apa yang datang dari Nabi SAW. Tidak perlu kita menanyakan, ya, karena jelas di antara para firman Allah Subhanahu Wa Taala, wala taqfu ma laisa laka bihi ilm. Jangan kamu tuh nanyakan sesuatu, ya, mengikuti sesuatu sementara kamu nggak punya ilmunya, cuman ikut-ikutan, ya, cuman ikut-ikutan. Maka hal yang perlu kita perhatikan terhadap orang-orang yang takyif, kalau sudah ada masalah itu lebih baik kita tinggalkan. Kenapa? Ya, itu Allah. Zatnya Allah sendiri yang bisa menjawab. Kalaupun kita mengandai-andaikan, nggak sama, ya, nggak sama.
Ya, kita tidak bisa mengatakan Allah kalau istawanya duduknya seperti ini, itu nggak bisa kita katakan demikian karena kita nggak melihat langsung. Sampai kita melihat menyaksikan di yaumil akhir nanti baru kita oh demikianlah. Dan pada saat itu juga kita nggak sempat untuk melihat itu kayaknya, untuk memikirkan yang dulu pernah kita bahas. Kenapa? Kita sudah telanjang semuanya, ya sudah dalam masalah finish, tinggal menuju finishnya aja akhir ini tempatnya. Orang sudah sibuk dengan perkara masing-masing. Sampai pun melihat lawan jenis pun sudah nggak bisa lagi. Walaupun dikatakan dalam hadis itu udah telanjang semuanya. Ya, untuk bermaksiat ketika itu orang udah nggak punya nafsu untuk bermaksiat karena perkaranya sudah jauh lebih dahsyat. Ya. Nah, di antaranya tadi perkataan terkait dengan itu tadi, istawa ghairu majhul. Istawa itu adalah yang diketahui maknanya. Ghairu majhul, tidak hal yang majhul, tidak diketahui. Tahu orang istawa ya istawa. Bersemayam ya bersemayam. Wal kaifu ghairu ma'qul. Dan kaifanya itu enggak masuk akal kita. Ya. Kenapa? Ya enggak masuk akal kita, enggak bisa membayangkan istawanya Allah itu seperti apa. Ya. Kemudian wal imanu bihi wajib. Iman wajib udah. Kalau sudah ada tentang berita itu, ya sudahlah, Allah yang lebih tahu, kita imani Allah begitu, ya begitu kata Allah. Nabi memberitakan Allah begini, ya begini kata Nabi. Kita ngimani. Dan yang terakhir wasu'alu anhu bid'ah. Pertanyaan tentang bagaimana itu adalah bid'ah. Tidak perlu kita pertanyakan perpanjang, ya karena apa? Sesuatu yang belum pernah ditanyakan di zaman Nabi SAW berarti sudah jelas harusnya. Ya kan? Bagaimana itu harusnya sudah jelas. Harusnya apa? Teman-teman sudah jelas keimanan mereka mengimani bagaimananya. Kenapa bagaimananya itu kembali kepada zat Allah. Bukan bagaimananya gimana betulannya, gimana kejadiannya, tidak demikian, ya. Kemudian yang terakhir tamtsil. Tamtsil ini ada yang mengatakan tasbih juga sehingga diberi sifat musyabbih, ya kan? Itu juga ada, ya. Nah, tamtsil ini juga enggak bisa. Kita menyamakan Allah punya mata, terus menggambarkan kita melihat mata manusia. Allah punya mata, matanya sama kayak manusia. Na'udzubillah. Kita ini ngelihat ya semut hitam di atas batu yang hitam di malam yang gelap itu nggak ketok. Bagaimana kita mengatakan sama-sama Allah? Ya kan? Sedangkan Allah Maha melihat sesuatu apapun Allah bisa melihatnya dan kita nggak bisa di balik ini nggak bisa kita lihat. Jangankan di balik ini kaca, kita nggak tahu apakah kaca ini kaca satu arah, dua arah. Harus dibuktikan dulu kan. Kalau Allah melihat itu kaca, di baliknya bisa melihat, Allah udah tahu. Makanya tamtsil nggak layak. Ya, dalam Al-Quran Allah juga Yahudi mengatakan yadullahi maghlulah, tangan Allah terbelenggu. Ya. Tangan ini gimana bentuknya? Na'udzubillah, nggak ada yang bisa menyamai zatnya Allah Subhanahu wa taala. Semuanya kesempurnaan miliknya Allah. Ya, kesempurnaan miliknya Allah. Jangan kita sama-samakan. Tadi sifat, misalkan sifat nuzul, ya. Ditanyakan disama-samakan lagi. Kalau kita naik tangga tuh, ya naik, jangan-jangan nuzulnya turunnya kayak turun tangga. Na'udzubillah. Atau yang lain, jangan-jangan nuzulnya tuh kayak terjun payung loncat. Ini kan semua pertanyaan yang tidak perlu. Kita cukup Allah turun, ya sudah. Kan kalau Allah turun tuh yang dicari apa? Ainal mustaghfirun. Kan itu kata Allah Subhanahu wa taala, mana orang yang minta ampun? Mana yang orang meminta akan kuberi? Itu semua yang harus kita kejar, bukan akan memperhatikan bagaimananya. Ya, atau menyamakan sehingga bisa oh ya betul, ya. Kadang kita tuh kan gini. Saya melihat pena misalnya, saya melihat pena itu, tapi di mana dulu ya? Berarti kan kita pernah melihat sesuatu sehingga kita menyamakan. Seharusnya juga dengan Allah demikian. Kita melihat dulu baru kita bisa menyamakan. Tapi hakikatnya kita nggak bisa melihat sehingga nggak perlulah menyamakan. Laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Tidak ada yang sama dengan Allah Subhanahu wa taala. Allah Maha melihat, Maha mendengar lagi, Maha melihat. Baik. Ibadallah rahimakumullah, saya rasa hal-hal terkait dengan pembagian tauhid ini cukup ya. Ya, cukup sekali karena terkait dengan tauhid ya itu akan menjadi awal ya, menjadi awal kita menjadi hamba Allah Subhanahu wa taala itu dengan tauhid.
kita meninggal pun diakhiri harus dengan tauhid. Kita menjadi hamba Allah yang sukses di akhirat itu adalah menjadi hamba Allah dengan bertauhid. Ya kan? Allah Subhanahu wa Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah mengatakan, "Man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhala jannah." Barang siapa yang akhir kalamnya ketika wafat kalimat tauhid, masuk surga. Dijamin dengan surga. Sehingga tauhid ini adalah sejatinya kita bukan untuk menyalahkan saudara kita, tapi kita wajib untuk menasihati. Punya kewajiban untuk saling mengingatkan. Tetapi yang lebih wajib adalah kita mengimaninya untuk kita amalkan dan berpegang teguh, jangan goyah karena kiri kanan terpaan angin kiri dan kanan. Tapi mungkin demikian yang sedikit ini. Alafu minkum alal akhta, ya, kekurangan semuanya datang dari saya dan dari syaitan. Adapun yang lebih yang bermanfaat itu Allah Subhanahu wa taala yang memberikannya. Aku qauli hadza wa naqtatim. Alhamdulillahirabbil alamin. Gak ada pertanyaan ya? Insya Allah. Pertanyaan di grup ini. Baik. Gitu, kalau tidak ada kita tutup dengan doa kafarah. Subhanakallahumma rabbana bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.